Oke, Ada. apa? Kuda hitam itu ada nggak? Kuda hitam. Semua kuda itu hitam kalau di dalam gelap tuh. Karena itu mesti ada yang dikeluarin supaya tersorot. Nah, menyorot itu kenapa? Ya mungkin satu-satunya yang pakai jas hitam cuma Pak Gatot nih. Nah, itu dia disorot terus dari tadi. Hatta penyorot nih. Saya ingin ucapkan begini ya, elektabilitas itu kata yang paling gak ada gunanya hari ini. Headline, opini. Setiap kali kita buka sosial media yang muncul kata itu elektabilitas, kata yang udah mengalami inflasi. Karena seolah-olah pemilu itu 2 hari lagi. Mau diucapkan apa dengan elektabilitas? Kalau pemilu 2 hari ke depan, Pak Jokowi datang ke KPU, ya diusir KPU. Karena dia mendaftar tanpa calon wakil presiden. Jadi kalau ada olok-olok, ya kubu Prabowo belum ada calon juga, Pak Jokowi nggak ada calon. Dua-duanya tidak memenuhi syarat undang-undang, karena undang-undang bilang untuk ikut pemilu itu presiden dan calon wakil presiden. Jadi kalau cuma satu ya sama aja tuh. Jadi omong kosong ini yang membuat publik bingung gitu. Dan kita hari ini seperti dijajah oleh data itu, dijajah oleh surveyor. Sehingga potensi kita untuk menghasilkan The Black Beauty itu nama sebuah novel yang ditulis oleh seorang perempuan lumpuh di Inggris kalau nggak salah, yang menceritakan cara dia mengurus kuda hitam itu, Black Beauty. Nah, Black Beauty ini hilang beauty-nya karena omong kosong elektabilitas itu. Tadi saya dengar Pak Gatot mengucapkan satu dalil bahwa politik itu adalah the art of the possible, seni tentang yang mungkin. Bahkan saya bisa tambahkan, politics is the art of attacking the impossible. Lebih jauh lagi tuh. Di situ baru kita kasih semacam imajinasi kuda hitam tuh. Nah, kita bisa bertaruh tentang teori di situ. Tetapi setiap kali kita mengucapkan teori, kita bayangkan pemilu itu udah di depan mata. Padahal itu masih bukan lagi 3 bulan, itu masih sampai berapa bulan ke depan. Dan dalam bulan-bulan ini kita bisa hitung secara intuitif. Kalau misalnya terjadi eskalasi politik di Laut Cina Selatan akibat dari konflik bersenjata di Syria, apa yang terjadi pada pasangan calon presiden yang ada saat ini? Variabel itu you nggak mau hitung apa? Jangan-jangan saudara-saudara surveyor begitu survei, rakyat bilang kami merasa takut karena itu perlu pemimpin yang mengerti tentang strategi, tentang security itu. Lalu orang cari figurnya siapa? Yang paham strategi security dalam soal darurat internasional, Jenderal Gatot, Jenderal Prabowo, Mayor Agus Harimurti. Lalu tiga-tiganya dia jadi Black Beauty karena kondisi darurat misalnya. Saya cuma kasih variabel baru untuk dihitung itu. Kalau misalnya dalam 2 minggu ke depan dolar makin berjaya terhadap rupiah itu, sebut 15.000, angka psikologis yang sangat mungkin terjadi, berubah seluruh parameternya. Bank Indonesia udah berkali-kali turunin suku bunga, tapi kredit nggak bertumbuh. Artinya ada problem dengan permintaan itu. Jadi kita hitung semua soal seolah-olah negeri ini stabil di dalam seluruh variabel. Padahal semua variabel oscillating, bergerak nggak keruan itu. Jadi apa gunanya teori Anda tentang elektabilitas itu? Saya nggak beli teori itu.
Nah, saudara-saudara, satu hal yang membuat kita berpikir ulang adalah karena kita gagal untuk menghasilkan peluang yang sebut aja democratic value. Karena itu kita bertengkar terus, berupaya untuk memaksimalkan kuda dari kandang masing-masing itu. Padahal kudanya kuda liar mungkin. Jadi kita ulas kuda itu seolah-olah pacuan itu udah ada di depan mata. Yang kedua adalah kita berupaya membayangkan tadi pertanyaan dari para panelis, apa yang mau dilakukan ke depan gitu. Seolah-olah Anda masih percaya bahwa drive personal dari seorang calon akan menentukan Indonesia tuh. Barusan dibuktikan bahwa seluruh drive personal yang ditaruh di dalam buku yang namanya visi misi Presiden Jokowi, nggak ada satupun yang jalan itu. Ya, tapi ada ini, iya tapinya, tapi yang prinsipnya nggak jalan. Kalau kita lihat pemilu di Amerika Serikat, setiap presiden punya buku sucinya. Presiden Obama buku sucinya judulnya The Audacity of Hope. Keyakinan, keberanian untuk berharap. Ada ideologi, ada visi di situ. Presiden Jimmy Carter bukunya tuh Putting People First. Jelas pemihakan pada rakyat, baru variabelnya diturunkan itu. Jadi ada visi dan misi yang dipertahankan selama periode 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun di Amerika. Di kita orang lupa untuk mengevaluasi Presiden Jokowi berdasarkan nawacita. Kan kita mesti evaluasi berdasarkan itu kan. Karena itu yang dijanjikan visi misinya. Sehingga sekarang orang ingin kembali pada GBHN. Karena kita kehilangan kepercayaan pada visi individual yang memang palsu, nggak dilakukan tuh. Apa itu GBHN tuh? Garis besar haluan negara tuh. Perlu nggak presiden punya GBHN tuh? Haluan itu ada persis di depan kapal, di depan mata nahkoda itu. Hanya untuk menuntun dia tiba di pelabuhan. Tapi kalau nahkodanya cerdas, bahkan dia nggak perlu haluan. Dia bisa tahu navigasi hanya dengan melihat cahaya bintang itu. Dia bisa tahu tinggi ombak dalam kegelapan hanya dengan taruh tangannya untuk tahu arah angin. Kecepatannya berapa itu? Itu kalau nakodanya pinter. Kita perlu GBHN karena nakodanya buruk hari ini. Jadi kita diatur sedemikian rupa oleh semacam kegalauan, tiba-tiba muncul GBHN tuh. Loh cuman sekarang nakodanya buta huruf terhadap navigasi tuh. Jadi kapal kita kemana? Ya itu bisa jadi ghost fleet bener-bener. Karena nakodanya nggak tahu mau kemana. Apalagi kalau nakodanya seperti sekarang kiri kanan ideologinya, dia nggak bisa siksak di antara dua pulau, apalagi pulau reklamasi, tersangkut dia di situ pasti. Jadi saudara-saudara, kita membayangkan satu kemungkinan, dan kemungkinan itu yang kita investasikan untuk mendidik publik. Bukan masuk dalam jebakan 2 blok tadi itu. Jadi kalau ditanya siapa kuda hitam atau siapa jalan ketiga, jelas di depan mata tuh SBY yang menentukan jalan ketiga. Semua orang ingin SBY berpihak, semua orang ingin SBY memberi dalil hari ini. Tapi saya kira SBY sebagai pemain catur, elo ratingnya udah 2.800 kali. Sehingga dia nggak mau keluarin sekarang langkah kudanya itu. Nah, kita bicara papan catur karena kita tahu langkah kuda itu berbahaya. Kita nggak tahu dia L-nya ke kiri atau L-nya ke kanan, L-nya ke belakang atau L-nya ke nyamping tuh. Di dalam permainan catur, kalau rajanya terdesak, dia bisa rokade. Tapi dengan syarat bahwa raja tidak sedang diancam oleh pion. Nah, sekarang petahana itu merasa terancam, mau rokade nggak bisa. Karena dia nggak bisa pastikan siapa yang akan ada di samping dia kalau dia rokade. Benteng kah? Peluncur kah? Atau sang ratu kah? Prime ministernya kah? Jadi
keadaan stagnasi semacam itu menimbulkan imajinasi bahwa memang diperlukan kuda hitam. Nah, Anda tinggal hitung apakah kuda itu akan jadi liar, kuda hitam yang liar, atau dia kuda yang memang sudah ada di lapangan pertandingan tapi peluit belum ditiup gitu. Kita ingin agar supaya pembicaraan semacam ini diajukan di dalam upaya untuk menghasilkan jenis pikiran baru di publik supaya kita tidak inflasi bicara tentang elektabilitas terus-menerus tuh. Karena satu soal tadi bahwa nggak ada variabel yang tetap, kita ada di dalam laut yang bergejolak, uncertainty sangat tinggi. Dalam keadaan itu, kehendak untuk menghasilkan pikiran, keinginan untuk membawa Indonesia pada satu jalan demokrasi yang baik, sekarang diragukan. Dan keraguan itu bisa diatasi dengan kepastian baru bila kita berhenti untuk saling cekcok di dalam politik hari ini, yaitu memperbanyak arogansi. Elektabilitas kan bikin orang jadi arogan kan? Pihak sana jadi arogan karena pamerin datanya. Jadi keadaan ini yang sebetulnya mengkhawatirkan kita hari-hari ini. Nah, dalam keadaan semacam itu orang cari pegangan yang lebih pasti. Lalu orang mulai berpikir sebaiknya kembalikan tentara di dalam politik. Akibatnya tentara diundang lagi masuk di dalam politik itu. Terundang masuk di situ. Karena orang pikir cuma tentara yang punya konsep lengkap tentang keamanan. Army readiness di dalam teori. Kalau tentara piket, dia nggak diam di posko, dia pasti piket bagi tentara, artinya patroli. Karena kemungkinan medan perangnya lagi disusupi musuh atau segala macam. Itu kemudian bikin kita punya sensasi baru tentang politik. Tapi saya tetap ingin agar supaya nilai demokrasi bekerja lebih cepat dari keadaan yang memburuk karena kebodohan surveyor. Saya mau bilang itu sebagai kebodohan surveyor. Karena banyak variabel yang dianggap fix. Bayangkan misalnya, saya kasih semacam hipotesis gitu. Kalau keadaan memburuk, jangan-jangan orang bukan sekedar Jokowi Prabowo, tapi bisa terbalik. Prabowo Jokowi karena tuntutan suasana, situasi misalnya. Ini fiksi yang sangat mungkin terjadi. Tadi saya lewat di Gatot Subroto, ada baliho gede banget tuh, tulisannya Gojo. Saya nggak tahu apa Gojo. Tapi saya lihat di situ gambarnya adalah Erlangga dengan jaket kuning dan Jokowi dengan jaket merah tuh. Maka semiotiknya mengatakan Gojo artinya Golkar Jokowi itu. Golkar Jokowi, maksudnya Jogo, Jokowi Golkar. Jangan-jangan Golkar berharap bahwa keadaan menuntut agar supaya presiden jadi Golkar gitu. Anything goes. Nah, Pak Karni, kita atau suasana politik kita sekarang ini tidak lagi didasarkan pada semacam keinginan untuk membuka peluang, bukan sekedar peluang yang lain, peluang percakapan demokratik yang radikal. Demokrasi yang radikal hanya bisa diucapkan bila tidak ada doktrinasi oleh surveyor. Saya nggak salahin surveyor, Anda boleh lakukan itu. Tapi kalau Anda nggak lengkap variabelnya dan Anda memaksakan membunuh demokrasi dengan terus-menerus memproduksi data itu, data yang tidak dimengerti, bukan karena datanya palsu, tapi karena ada fix idea di Anda bahwa politik hanyalah pertarungan dua kubu tuh. Kan cuma itu ya yang kita baca sehari-hari. Jadi give change a chance itu. Berikanlah kesempatan pada perubahan. Hanya itu yang memungkinkan kita kembali beradab di dalam politik. Kalau enggak, politik kembali akan didalilkan berdasarkan posisi-posisi patrimonial. Dan itu berbahaya. Ya, saya percaya bahwa
Banyak hal yang bisa terjadi menuju 2019, banyak variabel yang akan mempengaruhi dunia, akan mempengaruhi keadaan nasional, bahkan ada variabel yang diam-diam sedang dinikmati oleh oposisi yang tak lain. Fadlizon oposisi yang terbuka, tapi oposisi yang nggak terbuka, nggak terlihat. Dan keadaan itu yang justru bisa meledakkan situasi. Jadi dalil saya adalah bahwa kita hari ini terlalu dikuasai oleh elektabilitas, kata elektabilitas. Kata itu adalah kata yang buruk bagi kita sekarang karena kita tidak berhasil mengucapkan kemungkinan. Politik adalah seni untuk menghasilkan kemungkinan. Saya percaya itu, karena itu saya yakin bahwa nanti ada black beauty yang muncul. Di dalam mitologi ada kuda yang lain tuh. Para petualang selalu punya semacam halusinasi melihat kuda yang unicorn, yang ada tanduknya tuh. Nah, kuda yang bertanduk ada tanda baik bahwa perjalanan dia akan diselamatkan oleh janji di depan itu. Jadi sebaiknya kita ucapkan hari ini bahwa black beauty itu ada dan bahkan bentuknya unicorn, ada tanduk di depannya. Tanduk itulah yang akan kita gantungkan harapan. Tapi itu bukan tanduk banteng. Terima kasih.